dua pukulan. Jadi, nah ini contoh. Inna, pukulan ketiga pindah. Ya, inna, tidak, kalau begini aja kita bacanya inna itu satu saja, tidak dua pukulan. Inna, nah ya, Ustadz ini mengevaluasi aja karena sudah lebih kurang 3 bulan ya, lebih mungkin ya. Itu kebanyakan anak Quran sudah mahir membaca, ya, membaca, tapi belum dengan tajwid. Mendengungkan itu kan dengan tajwid. Yang didengungkan harus didengungkan. Yang izhar itu yang banyak. Yuda, yang didengungkan tuh dengungkan, yang diizharkan. Jangan terbalik-balik. Ya, terus dicatat benar. Jadi idgham biguna ikhfa nun bertasdid mim bertasdid itu didengungkan dua. Nah, dengungnya berapa? Ini dari sini berarti ya. Dengungkan dua harokat. Nah, ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Anak-anakku banyak yang tidak mendengungkan yang kita sebut tadi. Jadi kalau iklan tasdid, mim bertasdid, ya, didengungkanlah yang pantas didengungkan. Yang tidak pantas didengungkan jangan didengungkan. Dan ini intinya juga. Ini dengan mendengungkannya lewat juga betul, lewat hidung. Mengapa demikian? Karena dengung itu bisa tidak lewat hidung. Bisa. Caranya ini contoh, perhatikan ya, contoh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu dengan hidung atau tidak? Tidak. Kenapa kamu tahu tidak? Ayo. Begini kan? Kalau tak mau tahu ya caranya. Begini kan saja. Tabbat yada abi lahabin tidak berpengaruh karena tidak lewat hidung. Ya, abi lahabin tanwin bertemu wow, apa itu namanya? Bagus, idgham. Tapi kan harus didengungkan nih 2 rakaat. Didengungkannya dengan hidung. Sekali lagi cara ngetesnya ulang ya. Tabbat yada abi lahabin. Tidak pengaruh, ini tidak lewat hidung nih. Tapi kalau begini dia lewat hidung, perhatikan. Begini dia lewat hidung. Tabbat yada abi lahabin. Beda kan? Beda. Nah, kalau yang tadi tidak. Tabbat yada abi lahabin. Tetap. Tapi kalau lewat hidung, tabbat yada abi lahabin. Itu ketahuan. Itu ketahuan lewat hidung. Ya. Famai itu bisa karena memang susah dia kalau ada di famai ya. Itu cara ngetesnya kalau lewat hidung ya, itu cara ngetesnya. Baik, kemudian ada lagi yang harus juga lewat hidung atau didengungkan.
Kita belum ini kan? Kemarin-kemarin tuh hanya nun sukun dan nun sukun dan tanwin. Sekarang mim sukun. Ada yang disebut dengan izhar syafawi. Ada yang tahu izhar syafawi? Abid, Hafid, Abid bagus. Ikrar berapa? Udah Quran? Oh baru. Tapi kok belum ketemu? Oh, masih baru jadi belum punya. Bagus tuh, utama hukumnya ya. Hukum-hukum ini yang dasar-dasar. Ustadz pun jujur ya. Ustadz yang dasar-dasar yang tahu. Irama, karena Ustadz dulu tidak diajarkan bagaimana irama yang bagus, tiga irama itu belum. Ustadz kalau yang dasar-dasar itu insya Allah mengerti, tahu. Ustadz pun yang dasar-dasar juga tahu ya. Belum yang tinggi-tinggi. Makanya Ustadz diminta sering mengajarkan tahsin dasar. Tahsin dasar itu makhraj, bagaimana keluar makhraj, hukum-hukum mim nun sukun, tanwin, ya kan? Mim sukun, seperti itu. Yang dasar-dasar ini insya Allah kita usahakan kita tahu dan hafal hukumnya. Ingat itu ya, hafal hukumnya. Ya. Kemudian apa tadi izhar syafawi? Apa tadi nak bilang? Mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Itulah dia ya. Bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Bagus. Dua, ikhfa syafawi. Tunggu dulu. Ada yang tahu? Tadi kan mim bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali dengan mim dan ba. Apa tuh yang maksud syafawi itu apa? Syafawi itu syafatun. Kan kita membahas apa tadi awal nih? Ini apa nih? Mim sukun. Jadi kita membahas mim itu cara bacanya mana? Mim kan kedua bibir, ya kan? Kedua bibir yang kita gunakan. Tidak mungkin kita baca mim, tidak ketemu kedua bibir, tidak bisa. Mim makanya syafatun, syafawi, kedua bibir, makanya disebut mim sukun. Hukum mim sukun izhar syafawi, syafatun, dua bibir. Jadi bila mim bertemu dengan semua hijaiyah kecuali mim dan ba, itulah izhar syafawi. Sekarang ikhfa syafawi. Habib ini oke ya. Satu lagi bertemu dengan ba, mim mati. Ini mim mati ya. Mim mati atau sukun. Mim mati atau sukun
bertemu dengan ba. Nah, itu ya. Contoh tarmihim bihijaratum, mim bertemu ba. Tarmihim bihijaratin min sijil. Alam tarokai bil fil. Al-fil, surat dalam surah Al-fil, tarmihim, mim ketemu ba, itu di de dua. Nah, tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Bagus, hafal dia. Karena anak Al-Quran yang udah lama gimana nih? Anak Al-Quran yang lama kalah dia. Iya, idgham. Ya, idgham mimi bila apa Fit? Mim mati bertemu mim. Ya, idgham mimi ini tahu nama lainnya? Nama lainnya apa? Idgham apa namanya selain namanya idgham mimi, tahu? Iya, soal. Boleh disebut mutamasilai. Ya. Mutamasilai. Idgham mutamasilai. Silai. Ya. Apabila mim mati bertemu dengan mim. Di sini contohnya ilaikum mursalun, untuk ketemu mim. Innahum mab'utsun atau amahum atau amahum, tuh mim mati bertemu mim tuh. Atau amahum min ju'. Ya. Baik. Jadi sekali lagi ya anak sekalian, bila ada yang harus didengungkan, tuh dengungkan. Jangan tidak didengungkan. Anak-anak Quran kalau dipraktik yang harus didengungkan tuh dilewatkannya aja. Makanya sering kalau anak Quran tuh kalau tidak didengungkan itu ustadz berhentikan. Itu mereka ngerti tuh ada yang salah. Kalau tidak didengungkan, yang harus didengungkan, tak didengungkannya, ustadz stop tuh membacanya. Itu sebabnya tuh. Sering gitu kan, suruh ulang balik. Ya, baik. Sekarang masing-masingnya ambil Quran, kita praktek. Ambil Quran masing-masingnya, kita praktek. Ayo ambil Quran ya. Ayo, setiap kita harus ada Quran. Karena kalau praktek harus dipakai Quran lah. Nggak bisa nggak pakai Quran di mana. Apit bagus ini. Ngerti. Ini baru intro 1, 2. Tapi semangatnya hebat ya. Semangatnya bagus ya. Lanjut ya. 30. Surat-surat terakhir. Ustadz akan menyaring yang mana rasanya sulit dan sering terjadi kesalahan membaca ya. Yang terakhir, mulai dari Anas ya. Makanya tadi Ustaz sampaikan sedikit yang perlu
Ustadz kasih tahu lagi. Kira-kira coba anak-anak Apit juga semua, coba anak-anak ketebak, bukan tebak sebenarnya ya, itu di antara semua ini ya, perhatikan, di antara semua ya, Islam hukum-hukum yang paling banyak di dalam Al-Quran, dan bahkan ada hukum ini di setiap surah, di setiap ayat. Dalam satu surat itu ada dia, setiap ayat. Apa yang banyak? Apa yang banyak? Apa yang banyak? Nih, nun bertasdid. Mengapa Ustaz katakan demikian? Coba lihat surat An-Nas. Setiap ayatnya pasti ada nun bertasdid. Ya? Nah, baik, kita baca dulu yang ini. Nanti kita masuk. Ikuti Ustaz ya, sesudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang terdengar langsung aja binas, jangan. Ini dia hukumnya. Nun bertasdid, 2 pukulan. Satu lagi itu kesalahan yang sering ya. Satu lagi kesalahan yang sering, dan tidak hanya anak-anakku yang sering melakukan seperti itu. Ustaz kebetulan di tempat lain, beberapa tempat ngajar orang bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan nenek-nenek, ada yang Ustaz ajar. Itu mereka bacanya seperti ini. Dan kalian banyak juga yang baca seperti ini. Apa ya? Itu ain tuh, dia alif. Banyak tuh yang baca maksudnya. Ya, atau membaca ta'uz. A'udzubillah, salah. Jangan kalian banyak baca seperti itu. Tak kalian aja tempat lain Ustaz ngajar itu juga umum untuk baca. Dia membaca karena pengaruh apa? Pengaruh dari ain berikutnya, huruf ain. Jadi dia membaca jangan. Tapi jadi Ustaz sering dulu sebelum ini kan Ustaz sering ngajarkan cara membedakan untuk lebih lafaz kita mengucapkan kalau alif berdekatan dengan ain seperti itu. Latihan di rumah kata Ustaz. Apa latihannya? Masih ingat? Coba. Itu cara membedakan. Jadi kalau dekat-dekat kayak gini dia enggak lagi bacanya. Nah ya, baik. Kita ulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ingat, kinnas itu bertasdid 2 pukulan. Ilahin nas. Nah, ini sudah mulai masuk hukum yang lain. Min apa tuh? Ya. Jadi itu harus didengungkan. Dan ingat, kalau bunyi ikhfa, bunyi nunnya separuh, bunyi huruf yang berikutnya juga siap-siap separuh. Jadi bunyi nunnya terdengar, namanya aja ikhfa. Ikhfa itu artinya apa? Samar. Berarti bunyinya samar gitu. Min, tidak boleh min. Itu nunnya yang tebal.
separuh, bunyi huruf berikutnya juga separuh. Itu yang ikhfa. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ya. Kalau kemarin hari Jumat Ustaz ngajar ibu-ibu ada 13 orang di atas itu, apa dibacanya? Min syarril waswasil khannas. Tak bisa dia nyebut. Makanya bunyi apa? Hamzah, ha, ain, ha, ain, ha, ghain, kha. Ghain, kha. Harus bunyi, maaf kalau Ustaz dulu diajarkan oleh guru Ustaz baca ulangan mudah. Tapi jangan diludahkan betul, boleh. Atau orang dengkul. Orang dengkul kan gitu. Tapi kebanyakan, enggak ibu-ibu aja ada banyak tuh yang enggak bisa menyebut kha. Karena kalau kita baca min syarril waswasil khannas itu bunyi ha kecil tapi dibaca ho dia. Itu ha kecil tuh, ha pedas tapi khannas ya kan? Bukan kho. Nah, itu banyak kesalahan di situ. Sekali lagi, min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bahkan di akhir ayat minal jin dua bunyi bertasdidnya beda. Ya kan? Minal jinnati wan. Itu makanya nun tasdidnya termasuk yang paling banyak dalam Al-Quran. Hati-hati, jangan lewatkan dengungnya. Baik, kalau surat sesudahnya itu sudah diwakili surat An-Nas pakai qul a'udzu, qul huwallahu ahad. Ini hati-hati juga. Kita baca surat Ikhlas, kita 3 surat aja kayaknya. Ya waktu nanti ya. Satu lagi ada nanti yang mau Ustaz tunjukkan juga. Baik, kita baca surat Ikhlas, qul huwallahu ahad. Itu surat Ikhlas. Baik, kita baca sama-sama. Sesudah Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Membaca huruf of, hati-hati juga. Jangan pangkal tenggorokan kul, tapi kalau kaf di atasnya sedikit kul ya, pangkal tenggorokan. Jadi kalau kami di Minang, kalau di sini apa kan namanya ini, kalau kami di Minang tuh namanya bedakuy ya, kul. Bedakuy kul. Tapi kalau kaf nggak boleh kul. Ada bunyi hamsnya, ada anginnya sedikit kul. Tapi kalau kof tak boleh ada angin. Ul, bulat. Mengapa demikian? Mengucapkan itu saja, satu itu saja artinya sudah berbeda. Kalau ul berdakwi bunyinya bulat. Ul huwallah. Katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau kul dengan kaf, makanlah Allah. Beda kan? Kul, ya, makan artinya di situ. Baik, satu itu kesalahannya. Iya, itu yang mau apa? Terima kasih Umi. Itu yang mau diterangkan juga.
Jadi banyak kesalahan juga anak-anakku sekalian. Qul huwallahu. Mengapa orang sering membaca wallahu? Karena sesudahnya diikuti oleh lam jalalah yang memang tebal membacanya. Ya, lam jalalah itu bila diikuti baris sebelum lam jalalah itu adalah baris atas dan baris depan, dia tebal bacanya. Tapi kalau di baris bawah tidak boleh bacanya macam, kalau baris bawah dia tipis, tak boleh lillah, enggak. Baris bawah sebelum lam jalalah itu bacanya tipis, lillah, indah lillah, jangan. Muhammad dan Rasulullah, nah itu baris depan, ya kan? Lullah. Ya, kalau baris bawah illa itu tipis, tidak ilmu, salah. Kalau ilmu, baik. Nah, jadi tadi kesalahannya apa? Qul huwallahu, nggak boleh baca waw. Sekarang Ustaz tanya, waw itu baris atasnya apa bacanya? Hah? Wah, kenapa waw? Kalau iya, ya kan? Kenapa waw? Qul huwallahu. Jadi membacanya caranya baca baris atasnya dahulu wa, baru ditebalkan ke lam jalalah. Ya, jadi gimana cara bacanya jadinya begini? Tidak boleh wallah, tapi wallah. Maaf bercakap, imam yang kalau di zaman dulunya imamnya tidak belajar tajwid, dia membaca takbir tuh kalau mau di depan kan Allahu Akbar, salah. Kok Allah? Tidak ada alif itu baris atasnya apa? Alif itu baris atasnya apa? Baris atasnya apa bacanya? A. Kenapa O? Tidak ada huruf hijaiyah itu kalau macam ini O bacanya enggak. Tapi baca A-nya dulu baru ditebalkan ke lam jalalahnya. Allah. Makanya takbir yang benar Allahu Akbar. Itu bagus. Ya, baik. Kita baca sama-sama lagi. Jangan sampai salah. Ikuti Ustaz. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan. Nih. Di sini sering juga yang salah. Apa dia salah baca? Wa lam yakul lahu kufuwan. Kufuwan ini sering aja begini. Itu kan wow ya. Ya. Wow kan? Wownya kan baris dua gini nih. Ya kan? Kufuwan. Tapi sering kufuwan bacanya apa? Alif baris dua dibaca orang. Kufuwan. Jadi jelaskan bunyi wownya itu maksudnya ya. Bunyi wow, huruf wownya itu jelaskan. Jadi kufuwan. Wa. Bunyi wow itu dengan W. Dak kufuwan, dak dengan A, kufuwan. Nah, kufuwan. Ya, ulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu lagi sebenarnya ini masih jauh sekali ilmunya ke atas tadi itu sebenarnya mau dipelajari nanti. Tapi kalian pasti sering mendengar kalau di sholat tarawih, insya Allah sebentar lagi biasanya kan imam akan cepat-cepat aja, agak sedikit cepat ya dari biasanya baca. Dia baca pasti kayak gini. Pernah enggak kalian dengar seperti ini? Qul huwallahu ahadunillahus
Di dalam itu tidak ada ya, itu Quran terbitan Indonesia. Kalau Ustadz ini terbitan Madinah. Kalau terbitan Madinah ini dia setelah ini ya, setelah aku sejarahnya ya. Kan setelah Qul huwallahu ahad, ahadnya aja terakhirnya ya. Ahad. Kan gitu kan? Ahadun terakhir kan? Nah, di Quran Madinah nanti kenapa Ustaz Reza ini kenapa dibaca nillah? Kan itu kan ahadun kan ini Allahus Somad. Kalau di Quran Umi itu ini begini dia tuh, ya kan? Tapi kalau di Quran ini enggak, Quran Madinah. Makanya Ustaz dulu sering dibilang sama guru Ustaz, belajar tajwidnya harus dengan Quran Madinah. Mengapa demikian? Ilmu tajwidnya dalam, di setiap barisnya banyak ilmu tajwidnya. Jadi kalau di Quran Indonesia yang anak-anakku lihat sekarang itu tulisannya begini. Tapi kalau di Quran Madinah tidak. Apa tulisannya? Ini ilmu baru ya, ilmu baru. Ilmu yang belum diterangkan maksudnya, bukan dari ilmu Al-Quran yang baru enggak. Sod kecil. Ada yang Quran Madinah pegang? Ada. Ya kan? Sod kecil kan? Rio, sod kecil. Apa namanya tuh? Ada tuh? Ini makanya pelajaran, tapi ini sangat penting ya. Ini salah satu inti juga penting. Sod kecil itu apa namanya? Hamzah wasol. Apa namanya? Boleh dicatat? Hamzah wasol. Ini hamzah juga, lihat. Ini hamzah juga, tapi hamzah biasa. Atau di ilmu tajwid hamzah biasa ini qadha. Hamzah qadha namanya ya. Nah, hukum dari hamzah wasol, bila bertemu dengan alif atau lam, dia selama-lamanya dibaca dengan baris atas A. Jangan diganggu, dia lagi konsentrasi ya. Jadi hamzah wasol ini selama-lamanya dibaca A bila bertemu dengan alif dan lam ya. Kemudian bila nih tanwin, lihat anak-anak sekalian, nanti ini penting loh. Tanwin, ini kan tanwin kan? Tanwin itu baris an, in, un, baris dua kan? Bila bertemu baris depan, kemudian baris bawah, tanwinnya bertemu dengan hamzah wasol, baris bawah dua, baris depan dua, bertemu dengan hamzah wasol, dihilangkan. Kalau ingin menyambung ya ingat, ingin menyambung, dihilangkan satu barisnya nih, diganti dengan nun kecil, nun kecil, baris bawah juga satu. Jadi yang tanwin dua kan ahadun, terakhirnya kan ahadun, dihilangkan satu, diganti nun kecil di bawah, jadi ahadunillah. Itu makanya yang lebih jelas lagi, yang di situ tidak ada tuh. Kalau di ahad tuh yang lebih jelas lagi, kalian lihat ini apa nak? Wailul likulli humazatil. Balikan selembar aja, selembar, sudah itu selembar. Ingat, wailul likulli humazatil. Lihat di bawahnya, di akhir ayat pertama ada nun kecil enggak? Ada nun kecil kan? Kalau di akhir enggak dilihat kan? Kalau di
Wailun itu sama. Tanwin baris 2, tapi kalau di Quran Madinah itu sama dengan dia. Umi, nggak di situ kan allazi. Iya, tapi begini, kalau sesudah nun kecilnya ada allazi kan, baris atas kan, baris atas begini kan. Kalau di sini enggak. Nah, kalau di sini enggak baris atas ke Umi, begini dia Umi. Ya, tulisan allazinya begini. Ini Umi, dia Umi, ini dia. Begitu dia. Itu makanya kalau di Madinah tuh harus sebaiknya nanti Ustaz memang untuk dari belajar istilahnya fasih membaca ini dari Quran biasa tuh 4 bulan memang butuh karena tanda bacanya beda. Tapi penuh dengan tajwid. Nah itu loh. Kalau di Quran Indonesia itu bukan Quran tapi mempermudah orang Indonesia membaca. Itu kalau Quran Indonesia. Tapi kalau yang tajwidnya ini kalau di wailul lihumazatil lumazah. Nah, kan lumazah tanda ayatnya terakhir 1 kan? Itu sesudahnya itu tamarbuto kan? Terakhir bawahnya ini kan tamarbuto kan ya? Begini itu kan? Ya, lihat tuh. Wailul likulli humazatil lumazah tamarbuto bertemu dia tanwin dengan hamzah wasol, hilangkan ini 1 cara membacanya kalau nyambung, baru ditaruhnya nun kecil di sini. Tuh. Jadi wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi, begitu bacanya. Kalau mau menyambung, kalau tidak nyambung jangan. Karena kalau di sholat tarawih imamnya kan mau cepat tuh. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Udah langsung aja habis 2 ayat kan itu maksudnya. Lah, paham insyaallah? Paham ya? Baik, kita belum selesai tadi ya. Qul huwallahu. Baik, ulang lagi. Kita baca terakhir. Sudah ya? Oh, sudah. Masih ada 1 surat lagi. Ya, ini yang agak sulit suratnya cara membaca. Ya. Sudah mulai ngerti ya yang Ustaz bilang tadi ya. Ustaz terangkan tadi. Kalau ada ragu silakan tanya, enggak apa. Silakan, enggak apa-apa tuh tanya. Mau ada yang ragu? Apa lagi Hafid? Udah paham? Baik, 1 surat lagi habis selesai. Karena waktu juga udah mau habis. Baik. Surat berikutnya, hati-hati. Yuk, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Tabbat yada enggak langsung tuh. Watab salah. Oh bukan. Itu kan enggak ada apa sederhana Fadli. Begini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ada jenaknya. Bukan begini. Watab itu langsung kan? Langsung. Dia begini sedikit, ada jedah sedikit. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalian akan heran kenapa gitu bacanya? Apa sebabnya, tahu enggak? Ada tasbih di ujungnya itu. Sama dengan kalau kalian berhenti watawa kan sering panjang tuh. Wal asr. Nah, kan itu kan innal insana lafi khusr illal ladzina amanu
haqqo. Kan begitu, tidak watawasau bil haqqo. Beda tuh. Watawa illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati watawasau bil haqqo. Kenapa enggak gitu? Ya, karena bertasbih juga. Makanya hati-hati. Ya. Jadi dulunya Ustaz heran, kok tiba di ayat pertama watab, tidak watab. Kenapa tidak watab? Karena ada tasdih itu tadi. Kalau yang berikutnya langsung itu kasab, lahab. Tidak boleh membaca kasab, salah. Karena tidak ada tasdihnya di ujung. Ya, tidak ada tasdih di ujung. Baik, kita ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ya, wa tab. Ingat ya. Kemudian apa tadi hukumnya yang pertama kita baca? Tabbat yada membuka pelajarannya. Dengungnya dengan hi, karena bisa tanpa hidung, lewat hidung bisa, tanpa lewat hidung bisa. Tabbat yada abi lahabin habiu nah, di hidung. Tapi kalau dengan hidung tabbat yada abi lahabin itu lewat hidung. Tapi kalau tidak lewat hidung habiuha, itu tandanya tidak lewat hidung. Contoh lagi apa kemarin? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jalan semua. Karena itu tidak ada huruf hidung. Baik. Yuk. Ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayas, jangan membacanya sayas. Sayas itu dengan sin. Ini sod. Sod itu huruf itu kan mantap juga tuh. Huruf tebal. Jadi membacanya tidak sayas, tapi bunyikan huruf ya-nya yang tipis itu baru ditebalkan berikutnya. Sayas lana ran. Ingat ran. Apa itu? Ikhfa. Bunyi ikhfa, ingat ikhfa apa artinya tadi? Samar ke bunyi separuh bunyi nun. Mana dia tadi? Separuh bunyi nun ya, separuh bunyi huruf yang berikutnya dal. Jadi sayas lanaron. Bunyi nunnya ada, tapi bunyi apa itu disebut? Dal ada. Itu makanya disebut samar. Jadi sayas lanaron dzata lahab. Yuk. Sayas lanaron dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Banyak karena apa? Berdekatan bunyi hanya itu dua berderet. Kalimat kata-kata seperti ini tidak boleh dibaca dengan cepat-cepat berpindahnya karena sulit. Banyak orang menyamakan aja.
Fi jidha hablum, salah. Satu ha besar, satu ha kecil. Jadi santai memindahkannya. Karena kalau dengan agak santai mudah merubah bunyi ha besar ke ha kecil. Baik, dengarkan kembali dan ikuti. Fi jidha fi jidha hablum min masad. Ya. Hablum mim apa tadi pelajaran kita? Mim bertasdid, dua pukulan dengung. Kemudian mim masad. Ya, hati-hati sekali lagi. Fi jidha hablum mim masad. Baik, anak-anakku sekalian, karena waktu yang membatasi, rasanya untuk kali ini cukup ya. Kita sedikit tapi banyak, artinya banyak masuk ke dalam kepalanya. Ingat ya, di kepalanya ya, dan dihafal. Ingat ini. Baik, anak-anakku sekalian, Ustaz mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.